Pagi itu cuaca begitu cerah. Seperti biasa aktivitas di kampungku berjalan seperti biasanya. Para ibu-ibu pergi berbelanja keperluan dapurnya ke pasar. Namun yang selalu aku tunggu-tunggu ialah Bu Novi, seorang janda berumur 52 tahun, tetangga rumahku itu. Berbelanja dengan baju daster sederhananya. Walau sudah berumur segitu, akan tetapi ia begitu memikat di mataku. "Pagi Mas Eko," sapa Bu Novi dengan senyum manisnya yang membuat pagiku begitu cerah. Walaupun sudah berumur 52 tahun, Bu Novi menjadi janda kembang di kampungku. Banyak Noviki yang mencoba mendekatinya. Namun entah kenapa semuanya ia tolak. Bu Novi hanya tinggal berdua dengan anaknya yang perempuan. Sedangkan anak laki-lakinya sudah menikah dan tinggal di luar kota. Bu Novi sering main ke rumahku ataupun sebaliknya. Dia sudah menganggapku seperti saudaranya sendiri. Bu Novi memiliki usaha kaos yang sudah bercabang di beberapa tempat, sehingga ekonominya bisa dibilang sangat mumpuni. Namun ada sebuah kejadian yang membuatku tak akan pernah lupa sampai kapanpun dalam hidupku. Sore itu aku dapat telepon dari Bu Novi untuk meminta tolong datang ke rumahnya. Katanya sih kendala di lampu rumahnya. Sebenarnya saat itu aku tengah mager, tapi tetap saja nggak bisa nolak. Aku pun mengiyakannya aja. Aku pun datang ke rumahnya yang memang bersebelahan. Saat ku ketok pintu dan memanggil-manggil Bu Novi dari luar tapi gak ada yang menjawab. Lalu aku pun dengan pedenya langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Bu Novi baru terlihat muncul dari belakang rumah. Kamu udah datang. Udah lama nungguin ibu ya? Maaf ya ibu dari belakang baru selesai mandi, ujar Bu Novi. Saat itu aku gak bisa berkata-kata. Ia masih memakai kain tersebut karena baru saja selesai mandi yang membuat jantungku berdebar. Karena selama ini aku hanya melihatnya dengan kerudung tertutup namun sekarang pemandangannya begitu berbeda sekali. Maaf mas, ibu kurang sopan. Ibu rapi-rapi dulu ya mas. Duduk aja dulu, ujar Bu Novi. Nggak apa-apa kok Bu. Oh ya lampu yang padam sebelah mana ya? Tanyaku dengan fokus yang mulai kesana kemari. Oh sebelah dapur mas. Oh ya, tangganya ada di gudang belakang rumah, sahut Bu Novi. Tak lama berselang Bu Novi keluar dari ruangannya dengan daster sederhananya. Namun ada yang berbeda kali ini. Entah terburu-buru ataupun dengan sengaja, ia terlihat tanpa mengenakan kacamata untuk melindungi Gunung Bromo itu, sehingga saat ia berjalan terlihat goncangan gempa yang membuatku berkeringat dingin. Aku mencoba berpura-pura cuek namun sesekali tetap mencuri pandang terhadap hal yang menarik itu. Aku pun mencoba menghilangkan pikiranku itu dengan mencoba mengobrol. Kok sepi banget di rumah Bu? Anak ibu kemana? Tanyaku. Iya nih anak ibu lagi main keluar kota tempat abangnya, sahutnya. Waduh ibu sendirian dong kalau malam. Emang ibu nggak takut? Tanyaku lagi sambil mengarahkan topik pembicaraan. Ya enggak lah mas. Cuman kalau malam pingin buang air agak takut sedikit sih. Kan kamar mandi di belakang soalnya, jawab Bu Novi menjelaskan dengan tertawa kecil. Emangnya mas mau ibu panggil tengah malam buat ngantar ibu ke belakang? Ujar Bu Novi tiba-tiba dengan nada bercanda. Ya bolehlah Bu, sahutku bercanda. Oh ya mas, Eko nggak keluar sama pacarnya? Tanya Bu Novi lagi. Nggak Bu, aku baru putus sama pacarku, jadi masih santai dulu, belum pengen nyari lain, jawabku. Kok putus? Mungkin Mas Eko kurang perhatian itu, ujarnya. Setahu saya sih, saya perhatian banget malahan, sahutku dengan fokusku yang sesekali kesana kemari. Oh ya Bu, ini lampunya udah putus. Ada cadangan lampu baru kan? Ujarku. Ada mas, bentar ya ibu ambilin dulu di kamar, sahut Bu Novi. Setelah diberi lampu baru, aku langsung memasangkannya. Oh ya Bu, ibu kan janda, jadi kalau ibu ada perlu bantuan tengah malam gimana? Tanya kok bercanda mencoba mengarahkan topik. Kan udah ada Mas Eko yang siap siaga kalau ibu mintain tolong, jawab Bu Novi sambil tertawa. Hehehe Bu Novi bisa aja saat itu, jawabku. Daster yang dikenakannya berbeda dengan yang biasa dia kenakan. Mungkin ini khusus dipakai di dalam rumah, sehingga terlihat lebih sederhana dan bahannya lebih halus dan tipis. Ibu kok suka banget sih sama daster? Tanyaku. Ya karena lebih simpel aja, lebih leluasa dan gak gerah juga sih, ujar Bu Novi. Bu Novi kelihatan cantik pakai daster ini. Ucapku mulai memuji kecantikannya. Ah Mas Eko bisa aja gombalnya.
Itulah sebabnya kalau Mas jomblo nggak ada yang bisa dipuji, sahut Bu Novi. Tapi beneran loh, ibu itu terlihat cantik. Apalagi sekarang ini, gimana gitu? Ujarku. Gimana apanya Mas? Tanya Bu Novi sambil tersenyum. Kamu merhatiin ya? Tanyanya. Iya kan sayang kalau dilewatkan. Ujarku tertawa kecil. Oh ya kamu udah putus berapa lama Mas? Tanya Bu Novi penasaran. Sekitar seminggu Bu. Kenapa? Jawabku. Gak apa-apa sih. Terus kalau pacaran ngapain aja sih? Tanyanya. Ya kayak biasa. Jalan ngobrol. Sahutku. Ah masa iya sih? Tanyanya mulai memancing. Emang ngapain? Tanyaku. Apalagi coba. Aku masih bersegel kok. Kalau nggak percaya bisa dicek sendiri. Sahutku dengan tertawa kecil. Hehehe bercanda aja Masnya. Ujar Bu Novi. Oh ya Bu Novi. Apa gak bosan sendiri terus? Tanyaku. Iya terkadang sih gitu. Tapi mau gimana lagi? Belum ada yang cocok soalnya. Sahutnya. Oh ya Mas. Mandi di sini aja sekalian. Kan sudah sore. Tawar Bu Novi. Bolehlah. Jawabku tiba-tiba. Gak usah Bu. Baju ganti pun gak ada. Ya udah aku pulang dulu ya Bu. Nanti malam kalau perlu bantuan bilang aja Bu. Ujarku seraya berpamitan. Beneran ya nanti malam kalau emang ibu perlu bantuan Masnya mau bantuin. Ucap Bu Novi dengan bercanda. Namun penuh arti. Oke siap. Pokoknya jangan yang berat-berat ya. Ujarku. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saat aku sedang santai di ruanganku, tiba-tiba ada telepon masuk. Malam Mas. Lagi repot nggak nih? Ujar Bu Novi. Nggak kok Bu. Aku lagi santai aja. Sahutku. Kalau gitu ibu mau minta tolong. Mas bisa kesini nggak? Pintanya. Ya udah saya kesana. Jawabku. Tapi tunggu bentar ya. Sahutku. Batinku seakan bergemuruh mendapatkan kabar tersebut. Sesampai di rumahnya, ternyata pintu rumah nggak dikunci. Aku langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk, aku berjumpa dengan Bu Novi. Mas Eko, mau minum apa Mas? Teh atau kopi? Tanyanya. Apa aja Bu? Jawabku. Yang penting nggak ngerepotin. Oh ini ada minuman kesehatan. Biar kamu makin sehat. Diminum pelan-pelan aja ya. Masih panas soalnya. Kata Bu Novi. Waduh nanti kalau bereaksi gimana nih? Jawabku. Boleh kok tanggung jawab ya. Ujarku. Hahaha bisa aja Mas Eko. Tenang aja aman kok. Saya tanggung jawab deh. Ucapnya. Batinku makin bergejolak. Saat itu lamunanku sudah menguasai diriku. Kok ibu cantik banget malam-malam gini? Emang mau kemana? Tanyaku. Ya nggak kemana-mana Mas. Sahutnya. Bolehlah biarpun mau tidur tetap cantik dan wangi. Jadi pengen nikahin aja rasanya. Ujarku. Ah bisa aja Mas Eko. Jawabnya. Oh ya Mas. Aku mau minta tolong. Tadi pas angkat jemuran tanganku keseleo kayaknya. Apa Mas Eko bisa urutin ya? Pintanya. Saya coba dulu Bu. Mudah-mudahan bisa sembuh. Sahutku. Sekalian sembuhin pegal-pegal ibu sekalian ya. Ibu capek nyuci banyak banget tadi itu. Tambahnya. Diminum dulu minuman kesehatannya Mas. Biar Mas Eko kuat saat ngobatinnya. Katanya sambil tersenyum. Dia langsung menuju ke ruangannya. Dan setelah keluar ternyata dia mengenakan sarung batik. Katanya biar gampang untuk mengurut tangannya yang keseleo dan ngobatin pegal-pegal yang dialaminya. Aku sungguh tak pernah menyangka dan membayangkan bisa dalam kondisi seperti itu. Perasaanku campur aduk. Dan gejolak jiwaku makin menggebu-gebu. Sebelah mana Bu? Tanyaku. Semua aja. Sahutnya. Kalau semuanya harus ada imbalannya dong. Ucapku bercanda. Gampang kalau masalah imbalan. Kamu mau imbalan apa aja boleh kok. Sahutnya. Beneran nih ya? Ujarku. Aku pun langsung mengobati tangan dan pegal-pegalnya. Belum lama mengurut. Bu Novi terlihat sudah gak bisa membendung gejolak jiwanya. Dengan perlahan ia menuntunku kepada sebuah pekerjaan yang membuatku seakan tak percaya. Mas Eko, kamu bisa tolongin ibu lagi kan? Ibu minta tolong buat hilangin sepi di batin ibu. Pintanya. Aku hanya mengangguk. Seakan tak bisa berkata apa-apa.
Dan tanpa aba-aba lagi, Bu Novi dengan giatnya memulai pekerjaan dengan semangat, sehingga semua gejolak menjadi tak terkendali. Malam itu Bu Novi menunjukkan karakter aslinya tanpa berpikir apapun. Dia menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Aku merasa sangat canggung saat itu. Namun aku juga sangat bahagia dengan setiap momen yang terlewati. Aku pun mencoba untuk mengikuti semua cara kerja pekerjaannya. Sekitaran 1 jam kami bekerja. Akhirnya aku sampai di penghujung pekerjaan dengan sukses. Kami terlihat novih, namun dengan raut wajah yang sangat bahagia. Mas Eko, makasih ya atas bantuanmu. Ibu sebenarnya sudah lama mau ngajak Mas Eko bekerja, tapi ibu gak berani, ucapnya. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih ibu sudah memberikan pengalaman terbaik dalam hidupku. Sahutku. Sebenarnya aku juga sudah lama kok curi pandang sama ibu. Jawabku. Mas Eko istirahat di sini sama ibu ya, besok aja pulangnya. Ucapnya. Singkat cerita, setelah setengah jam kami beristirahat, tiba-tiba Bu Novi ingin mengerjakannya lagi. Aku pun langsung menyambutnya dengan senang hati. Lagi pula efek minuman kesehatan tadi masih bekerja dengan baik. Setelah semuanya selesai, kami pun melanjutkan istirahat hingga pagi. Aku pulang dari rumahnya saat masih gelap agar tak ada yang curiga denganku. Setelah kejadian itu, kami malah makin sering untuk melakukan pekerjaan yang penuh kebahagiaan itu, baik di rumahnya jika sepi maupun di penginapan. Hingga waktu bergulir, aku pun menikah dengan seorang wanita pilihanku dan tinggal di kota sebelah hingga saat ini. Jika aku pulang kampung dan berjumpa dengannya, kami selalu saling kode, dan jika ada kesempatan kami pun tak pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut.